Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tria, saya dari Divisi Marketing. Di week kedua di tanggal 6 Februari ini, saya mau berbagi sharing setiap hari Senin, yaitu tentang 4 cara membangun kepercayaan teamwork ya. Di sini saya sedikit mau menjelaskan apa saja sih yang harus dilakukan kita untuk membangun kepercayaan tim. Yang pertama adalah transparan. Transparan di sini adalah seseorang pemimpin itu harus diharapkan ya dapat bersikap transparan. Mungkin kepada para pekerjanya atau bawahannya atau rekan yang lain. Misalnya, pemimpin harus jujur mengenai tujuan perusahaan atau performa kerja dan evaluasi kinerja para karyawan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota tim terhadap apa yang sedang kita pimpin gitu kan. Sebab hal-hal berkaitan dengan kinerja karyawan-karyawan di dalam feedbacknya gitu merupakan informasi yang sangat penting bagi karyawan. Ketika hal tersebut dikomunikasikan secara transparan dan tepat, bukan hanya kepercayaan yang meningkat, tetapi juga membuat karyawan tahu nih mana yang harus diperbaiki dari kinerjanya. Akan lebih baik bila seseorang atasan membagi informasi tersebut bahkan sebelum bawahannya bertanya. Dan yang kedua, mendorong bukan menyuruh. Kita sebagai seorang pemimpin memang merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tim kita. Namun ada kalanya juga nih seorang pemimpin tidak dapat membedakan bagaimana caranya mendorong atau menyuruh. Salah satu fungsi pemimpin adalah mengarahkan nih. Akan lebih baik bila seorang pemimpin membiarkan bawahannya untuk bebas menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dengan cara apa nih? Dengan cara mereka sendiri, daripada harus menuntun mereka dan mengarahkan bagaimana harus menyelesaikan tugasnya. Sebagai pemimpin pun harus ingat juga nih untuk selalu menyamakan persepsi terlebih dahulu sehingga hasilnya tidak di luar ekspektasi. Jangan lupakan komunikasi yang efektif lewat bahasa yang asertif dan menerapkan prinsip coaching saat memberikan dorongan atau semangat bagi tim worknya. Karena kita telah nih sama-sama belajar bahwa hal yang baik jika kita sampaikan dengan cara yang salah akan memberikan hasil yang salah juga. Tapi ketika kita memberikan hasil yang baik secara komunikasi yang efektif, itu akan membuat komunikasi kita itu akan semakin tidak salah persepsi. Dan yang tiga adalah mengaku jika salah. Terkadang kita nih sebagai pemimpin tidak mengakui dirinya salah, malah melimpahkan selalu pada anggota timnya. Padahal seorang pemimpin itu harus dapat bertanggung jawab ya. Dan salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Bahkan apabila seorang pemimpin melakukan hal ini, maka anggota timnya pun akan mempercayainya. Selain itu, hal ini juga akan mendorong anggota tim lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pemimpinnya. Toh namanya juga pemimpin, kita juga manusia gitu kan. Dan manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Mengakui kesalahan justru membuat tim kita akan lebih menghargai kita. Karena melihat bahwa kita adalah seorang yang fair player, bukan seorang yang bos yang maunya selalu benar. Nah, di sini kita sebagai pemimpin pun harus mengakui jika kita salah. Jangan sampai kita menyalahkan tim kita yang memang bukan kesalahan dari mereka. Dan yang keempat adalah tidak membicarakan orang lain. Nah, ini mungkin salah satu cara yang agak sulit nih untuk yang dilakukan bagi seorang pemimpin. Jangan sampai seorang pemimpin membicarakan keburukan timnya gitu kan pada orang lain. Hal ini sangat sering kita lakukan ya tanpa disadari oleh seorang pemimpin. Dampaknya sangat signifikan nih apabila yang dibicarakan mungkin didengar dari pihak ketiga. Apalagi dengan kronologis yang bisa jadi tidak sama lagi dengan aslinya. Jika sampai terdengar oleh tim kita sendiri tentang penilaian buruk yang kita beberkan pada orang lain, apa sih yang menurut kita akan kita pikirkan? Hal ini yang sama yang akan kita pikirkan adalah jika si objek penderitanya adalah kita sendiri. Nah, dari terlepas keempat cara tersebut yang tidak saya jelaskan, untuk meningkatkan kepercayaan, setiap pemimpin harus memiliki kredibilitas dari sisi karakter maupun kompetensi. Sebuah penelitian menyebutkan tingkat turnover karyawan organisasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi adalah 3 kali lebih rendah dari organisasi yang memiliki tingkat kepercayaan rendah. Jadi kita sebagai seorang pemimpin harus bisa membuat kepercayaan tim lebih baik lagi gitu, apalagi di divisi marketing yang dimana
kita harus bisa mencapai satu tujuan, mencapai suatu target yang ditargetkan oleh kantor. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua dan selalu semangat dan memberikan energi yang positif. See you, sampai bertemu di minggu depan.